Penampilan Super Teja selamatkan Persib dari kebobolan. Menang atas Persija, Maung Bandung banjir rekor musim ini. Mauricio Souza dibuat frustasi, anak emasnya dikantongi para pemain Persib. Bojan Hodak sukses rayu Federico Barba stay di Bandung. Dan Aditya Putra Herawan minta Bobotoh sabar tunggu pemain baru. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space Update. Menang atas Persija, Maung Bandung banjir rekor musim ini. Persib Bandung baru saja menjalani laga penutup BRI Super League paruh musim 2025-2026 dengan menghadapi rival abadi Persija Jakarta di kandang sendiri. Bermain di hadapan supporter sendiri, Persib Bandung turun dengan skuad terbaiknya di laga lawan Macan Kemayoran ini. Dengan menggunakan skema 4 back, skuad asuhan Bojan Hodak ini tampil begitu rapi dan disiplin. Kedua tim menerapkan permainan terbuka sejak menit pertama. Strategi itu dilakukan demi mencari gol cepat. Ternyata, Persib yang mampu memanfaatkan situasi itu dengan baik. Maung Bandung membuka keunggulan dengan cepat di menit kelima usai Beckham Putra memanfaatkan kesalahan lini belakang Persija lalu mencetak gol. Seluruh stadion pun dibuat bergemuruh karena gol tersebut. Beckham pun melakukan selebrasi cold di pinggir lapangan. Gol cepat itu menjadi satu-satunya gol pada laga panas ini. Pada laga ini pun para bobotoh menyoroti beberapa momen yang terjadi. Pertama, tentu penunjukan wasit asal Korea Selatan ini dinilai tepat karena tidak berpihak kepada tim manapun. Ko Hyung Jin dinilai memimpin laga dengan keras dan disiplin. Momen kedua tentu permainan Persib di laga ini dinilai sangat cair dan memang menargetkan 3 poin demi merebut puncak klasemen paruh musim 2025-2026. Transisi dari menyerang ke bertahan dinilai sangat disiplin dan para pemain saling menutupi ruang kosong. Bahkan pemain yang dinilai paling berbahaya yakni Alano sampai dibuat frustasi dengan skema bertahan yang diterapkan Bojan Hodak. Selanjutnya, pemain seperti Tom Hai dan Beckham Putra dinilai bermain sangat cantik. Hal itu membuat kedua pemain timnas Indonesia ini sering dilanggar oleh pemain Persija Jakarta. Petaka bagi Persija pada menit ke-53 saat Bruno Tubarao sengaja menginjak kaki Beckham Putra yang membuat wasit asal Korea Selatan memberi kartu merah kepadanya. Persija pun bermain dengan 10 pemain di laga ini. Kendati bermain dengan 10 pemain, tetapi Macan Kemayoran masih mampu memberikan tekanan kepada Persib. Namun lagi-lagi permainan Persib berhasil meredam serangan dari Macan Kemayoran. Kali ini, kredit diberikan kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam. Yap, penjaga gawang asal Padang ini tampil begitu solid dan mementahkan seluruh kesempatan yang diciptakan Persija Jakarta. Penyelamatan paling krusial adalah pada menit 60, di mana ia melakukan double save sangat gila. Teja Paku Alam layak menjadi man of the match pada laga kali ini. Peluang Persib hadir di menit-menit akhir. Menit ke-76, Ramon Tanke nyaris mencetak gol, namun sepakannya masih bisa ditepis Eduardo. Disusul peluang Uliam Baros dari bola liar hasil sepak pojok. Sayang, tendangan volinya masih melambung tinggi. Di menit ke-88, Persib kembali mengancam lewat Adam Alis yang berhasil melakukan intercept dan membawa bola ke depan, namun sepakan kaki kirinya masih melebar. Semenit berselang, Ramon Tanke kembali mendapat peluang emas dari umpan terobosan Tom Hai, tetapi kalah cepat dari kiper. Dengan kemenangan ini, Bojan Hodak resmi memperpanjang rekornya sebagai pelatih Persib yang tak pernah kalah melawan Persija dan sukses menang 100% laga kandang musim ini. Selain itu, Persib Bandung resmi menjadi pemuncak klasemen BRI Super League untuk paruh musim ini dengan raihan 38 poin dari 17 laga, disusul oleh Borneo FC dengan raihan poin 37 dari 17 laga. Dan Persija mangkir di posisi ketiga klasemen dengan raihan 35 poin. Diharapkan para anak asuh Bojan Hodak ini mampu tampil konsisten agar bisa mencetak sejarah dengan raihan hat-trick juara Liga Indonesia. Persib siapkan strategi khusus demi pertahanan Federico Barba. Kabar yang beredar dari ruang perawatan Persib Bandung sukses membuat jantung kita berdegup lebih kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa haru melihat dedikasi yang ditujukan oleh benteng pertahanan kita, Federico Barba. Di tengah panasnya laga derby Indonesia melawan Persija Jakarta, tersiar kabar bahwa Coach Bojan Hodak
telah meracik sebuah formula khusus dan rencana tak biasa demi memastikan bek asal Italia ini bisa berdiri tegak di lini belakang. Situasi ini terasa begitu dramatis karena Barba sebenarnya belum pulih 100% dari cedera yang memaksanya absen saat melawan Persik. Namun, demi harga diri di laga krusial ini, opsi medis berupa penggunaan obat pereda nyeri atau painkiller siap diambil jika kehadirannya benar-benar mendesak di lapangan. Emosi kita semakin diaduk-aduk dengan kencangnya rumor yang menyebutkan bahwa laga ini bisa saja menjadi panggung terakhir Barba sebelum kembali ke Italia, sebuah isu yang sempat mengganggu ketenangan ruang ganti yang oleh Bojan Hodak disebut sebagai keluarga. Namun, melihat Barba yang tetap hadir dalam sesi official training di GBLA, berlatih berdampingan dengan Sadil Ramdhani di pagi hari, seolah memberikan jawaban tersirat bahwa fokusnya saat ini hanya satu, lambang Persib di dada. Profesionalisme yang ditujukan Barba dan tim pelatih untuk menghormati kontrak di tengah badai rumor adalah bukti bahwa mentalitas tim ini sedang berada di level tertinggi. Kita semua tentu merasakan ketegangan yang sama, membayangkan Barba harus berjibaku menahan sakit demi mematikan pergerakan lawan, sementara di sisi lain kita juga was-was dengan masa depannya. Namun, inilah sepak bola, di mana pengorbanan fisik seringkali menjadi bumbu utama dari sebuah laga besar. Kehadiran Barba dengan segala resikonya adalah sinyal bahwa Persib tidak main-main dalam mempertahankan gengsi di kandang sendiri. Sangat besar keinginan kita melihat Federico Barba tampil Spartan tanpa rasa sakit yang menghalangi, membungkam segala rumor kepindahan dengan performa kelas dunia, dan menutup laga panas ini dengan sebuah kemenangan yang akan selalu dikenang sebagai bukti loyalitas tertingginya. Aditya Putra Herawan minta Bobotoh sabar tunggu pemain baru. Bursa transfer paruh musim selalu menjadi periode yang paling menguji kesabaran dan memancing rasa penasaran kita sebagai Bobotoh, apalagi ketika manajemen Persib membeli untuk bergerak dalam senyap. Aditya Putra Herawan selaku Deputi CEO PT PBB telah memberikan kode keras bahwa manajemen sebenarnya sudah mengantongi nama-nama calon pemain baru hasil rekomendasi evaluasi Coach Bojan Hodak. Namun, strategi yang dimainkan kali ini sangat rapi. Negosiasi dijalankan secara paralel atau beriringan dengan kompetisi tanpa sedikit pun membocorkan identitas target ke publik demi menjaga kestabilan proses tawar-menawar. Rasa penasaran kita semakin memuncak karena manajemen berjanji akan langsung gercep atau gerak cepat untuk menuntaskan semua urusan transfer begitu peluit panjang laga kontra Persija Jakarta berbunyi. Keputusan untuk menunda eksekusi final hingga usai laga klasik ini sangat bisa dipahami, mengingat Kapten tim Mark Klok pun menegaskan bahwa pemain baru nantinya harus paham betul betapa berat dan pentingnya rivalitas ini. Fokus total saat ini memang harus dicurahkan untuk menghadapi Macan Kemayoran, dan kebocoran informasi transfer sekecil apapun dikhawatirkan bisa mengganggu konsentrasi tim yang sedang mempertaruhkan gengsi di paruh musim. Kita diminta untuk menahan diri sejenak, membiarkan manajemen bekerja di balik layar dengan strategi diamnya, sambil kita fokus memberikan energi positif untuk laga di depan mata. Memang sulit untuk tidak berspekulasi tentang siapa sosok yang akan datang, namun jaminan bahwa evaluasi tim sudah selesai dan nama-nama sudah ada di tangan manajemen memberikan sedikit ketenangan. Ini adalah ujian kepercayaan antara supporter dan manajemen, di mana kesabaran kita saat ini adalah investasi untuk kejutan manis yang disiapkan setelah laga akbar ini usai. Biarlah misteri ini tetap terjaga hingga waktunya tiba, dan keyakinan kita tetap utuh bahwa manajemen akan mendatangkan kepingan puzzle terbaik yang tidak hanya melengkapi skuad, tetapi juga siap bertarung mati-matian demi kejayaan Pangeran Biru di sisa musim ini. Bobotoh diminta tetap kondusif usai laga El Clasico. Atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA mencapai titik didihnya sore ini, terlebih dengan tiket yang sudah ludes terjual, menandakan betapa tingginya antusiasme kita untuk menjadi saksi laga penuh gengsi ini. Namun, di tengah gemuruh semangat ini, ada pesan penting dari Ketua Umum Viking Persib Club, Tobias Ginanjar, yang mengingatkan kita agar rivalitas panas ini cukup terjadi selama 90 menit di lapangan hijau saja.
Memori kelam tragedi 2018 masih menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa tidak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia. Sebuah kalimat yang harus kita tanamkan dalam hati agar euforia tidak berubah menjadi duka. Situasi di lapangan yang penuh intrik dan tantangan tak terduga, mulai dari absennya beberapa pilar tampil karena kelelahan otot akibat jadwal padat, hingga kepemimpinan wasit asing asal Korea Selatan Ko Hyung Jin. Penunjukan wasit asing ini bahkan sempat dikomentari dengan nada bercanda oleh coach Bojan Hodak yang menyebut soal jet lag dan tradisi wasit asing di Bandung, sebuah sentilan yang menambah bumbu drama sebelum laga dimulai. Di luar stadion, saiwar berupa vandalisme seperti coretan di jembatan Pasopati memang sempat memanas, namun VPC dengan bijak menganggapnya sebagai dinamika supporter semata, asalkan tidak merusak fasilitas umum. Pemerintah Kota Bandung melalui Wali Kota Muhammad Farhan juga telah mengeluarkan instruksi tegas, tidak ada konvoi atau arak-arakan di jalanan usai laga, baik itu hasilnya menang, kalah, ataupun seri. Ini adalah tantangan bagi kedewasaan kita untuk membuktikan bahwa Bobotoh bisa merayakan cinta pada klub dengan cara yang elegan dan tertib. Sebelumnya, ia memprediksi skor kemenangan Persib dengan skor 2-0, namun keamanan dan kenyamanan warga Bandung tetap menjadi prioritas di atas segalanya. Mari kita jadikan GBLA sebagai rumah yang angker bagi lawan lewat teror suara yang kreatif, bukan anarkis, dan buktikan pada Indonesia bahwa Bobotoh adalah supporter yang tidak hanya setia mendukung saat tim berlaga, tetapi juga berkelas dalam menjaga nama baik Bandung dan Persib di mata dunia.